I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil. Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut, bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan suaranya tenang,
Tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama. Hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia anja akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil. Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO Grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim,
Maaf mengganggu, saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut, bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia hanya akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri
pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis, seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil, Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO Grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu, saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut, bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia anja akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now.
Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil. Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut, bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim.
Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia hanya akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil. Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO Grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim
sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut, bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia hanya akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil, Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah.
Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO Grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut, bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia anja akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now.
Di mata publik, Lim Martanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil, Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO Grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut, bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak,
Ia tidak akan memaki. Ia tidak akan memohon. Ia hanya akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil. Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO Grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut
bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh. Bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam. Hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Din Jin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia hanya akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil, Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO Grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol,
logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia hanya akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang
menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil, Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO Grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut, bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia hanya akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik,
Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil, Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut, bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak.
Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama. Hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia hanya akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil. Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO Grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa.
Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut, bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia hanya akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri
pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis, seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil, Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO Grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut, bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia anja akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now.
Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil, Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim.
Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia hanya akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil. Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO Grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim
sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut, bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia hanya akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil, Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah.
Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO Grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia anja akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now.
Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil, Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut, bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan? Suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak,
Ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia hanya akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen, jangan beritahu siapapun. I can't believe this is happening. We need to do something right now. Di mata publik, Limartanto, pria 35 tahun yang selalu tampil rapi dengan setelan abu-abu gelap, dikenal sebagai CEO muda paling bersinar di kota Jincheng. Setiap kali ia berdiri di panggung konferensi, ribuan pasang mata mengaguminya. Cara ia berbicara tegas, kecerdasannya, karisma dan ketenangannya, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar hidupnya mulai retak sedikit demi sedikit. Retakan yang begitu halus, begitu kecil, bahkan dirinya sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan Nadia Granto, wanita yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap acara sosial. Nadia berusia 32 tahun, cantik, berpendidikan, elegan, perpaduan sempurna yang membuat banyak orang iri pada rumah tangga mereka. Setiap foto keduanya di majalah tampil luar biasa harmonis seperti pasangan yang dibentuk langsung oleh para dewa, tetapi harmoni itu ternyata hanya permukaan. Semua mulai berubah 3 bulan lalu. Awalnya hal-hal kecil. Nadia lebih sering memandang ponselnya dengan wajah gelisah. Ia mulai pulang lebih larut dari biasanya, entah dengan alasan rapat, makan malam kerja, kunjungan sosial, atau apapun yang terdengar masuk akal untuk seorang wanita dengan jaringan besar sepertinya. Namun lama-kelamaan alasan itu mulai terdengar. Kosong Lim, yang selama ini sibuk dengan persiapan IPO Grup Hartanto, mencoba tidak berpikir buruk. Ia bukan tipe pria yang cemburu buta. Ia percaya pada kontrol, logika, data, dan bukti. Ia menganggap perubahan itu sebagai hal wajar mungkin. Nadia, mungkin ia sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak ia ceritakan. Tetapi firasat-firasat memang tidak pernah berdusta. Suatu malam ketika jam digital di ruang kerja menunjukkan jam 2348 menit, pintu diketuk pelan. Asisten pribadinya Jovin Liang muncul dengan wajah tegang yang tidak biasa. Pak Lim, maaf mengganggu. Saya rasa ini penting. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam, berat, tebal, dan terasa dingin di tangan. Apa ini? Tanya Lim tanpa ekspresi. Saya mendapatkannya dari agen yang biasa Anda gunakan untuk penyelidikan risiko internal. Saya pikir Anda harus melihatnya sendiri. Nama agen itu membuat Alice Lim sedikit terangkat. Ia jarang menghubungi mereka kecuali untuk kasus-kasus besar seperti pemantauan direksi yang mencurigakan atau proyek sensitif perusahaan. Ai membuka amplop itu. Yang keluar bukan laporan bisnis, bukan dokumen perusahaan, tetapi foto banyak, dan di foto-foto itu wajah yang sangat ia kenal tersenyum lembut
bukan kepada dirinya. Nadia berjalan masuk ke hotel bintang 5. Tangan kirinya dirangkul oleh seorang pria muda berwajah tampan, tertawa menyandar di dadanya. Ciuman singkat di lobi yang terekam jelas oleh kamera. Di dada Lim ada sesuatu yang runtuh, bukan kemarahan, bukan teriakan, tetapi sebuah keheningan yang begitu dalam, hingga ia merasa seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Sejak kapan suaranya tenang, tetapi Dinjin Jovin menelan ludah. Dari catatan sekitar 2 bulan, Pak. Tapi ada indikasi bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih lama, hanya saja baru terlihat jelas belakangan ini. Namanya? Tanya Lim lagi. Darren Wu, manajer keuangan di salah satu anak perusahaan Anda. Sebuah nada ironi kecil terdengar di hati Lim. Tentu saja, selalu seseorang dari dalam lingkaran bisnisnya. Seseorang kecil yang merasa cukup percaya diri untuk bermain di ranah yang bukan miliknya. Lim menutup amplop itu perlahan untuk beberapa detik. Ia duduk diam dingin, tak bergerak. Namun justru di saat itulah, di ketenangan yang aneh itu, sebuah sisi paling gelap dan paling tajam dari dirinya terbangun seperti pintu yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ia tidak akan meledak, ia tidak akan memaki, ia tidak akan memohon, ia hanya akan menghitung, menganalisis, lalu merencanakan kehancuran yang sempurna. Jovin, ucapnya tenang. Siapkan audit internal untuk divisi keuangan. Buat seolah itu standar prosedur menjelang IPO. Baik, Pak Zen jangan beritahu siapapun. ও ভাই শোনো তো ওই যে লাভের টাকা দিয়ে কুরবানি কিনে নিয়ে গেল আর কুরবানি কি হালাল হবে আর ওর গরুর গোয়া চালায় মানে কি? নিয়ে গেছিলাম তো 1.5 লাখ টাকা, পরে শেষে এটা 90,000 টাকা কিনে নিলাম। আর বড় গরু নাই না, এটা কিনে নিলাম। ও যত টাকা নিয়ে গেছেন ওই দামে কোনো গরুই নাই, তাছাড়া কম দামে নিয়ে এলেন। চাচা গরু কেটে ভাগে নিলেন? হ্যাঁ ভাই যাম। গরু নিয়ে যা, যা গরু নিয়ে যা। ভাই গরুটা ভালো হয়নি? না গরু তো মোটামুটি ফাইন আছে, ফাইন গরু হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ভদ্রলোকের মতন টাকা নিছি 8 মাস ধরে, 3 মাস লাভ দিস না, টাকাটা দিত দে। তুই আমাকে দেখে পলাবার ধরছিল, ভাই পুরো টাকা টাকা দিছি ভাই। তুই মেঘনি আউডাল মুখ দেখে পলার ধরছিল। এই সাইড হলে মানে বলে দেখি এইটা সুদের উপরে টাকা নিছিস, তাকে লেগে মনে কর পলাশ কিসের জন্য, টাকাটা দেওয়া লাগবে না? কি ভাই? ভাই ঘটনা হলে কি এই যে 8 মাস আগে আমার বেটি অসুখ হয়েছিল না, তো কোন ট্রেনে গেলাম টাকা পেলাম না, পরে এই যে রুবেল ভাইয়ের কাছে গেলাম, যাই 8,000 টাকা আমি লাভের উপরে নিছি। তো 6 মাস আমি ভাই লাভ দিয়েও যাচ্ছি। এই যে দেখছেনই তো, মনে করেন যে আবার সুবে দিয়ে আম কাটলের যে পোকা বাইকি অবস্থা বলে এগুলো মিছিল করে ওনার লাভ আসল ভাবে দেবো। ঈদের আগে ভাই আমি আর দিকে পাইতেছি না, বুঝছেন? ঈদ পার হইলে আমার একটা ব্যবস্থা করে ওনার টাকাটা দেওয়া নেই। ও সুদের টাকা? হ্যাঁ 2 মাসের বাকি আছে, কারণ 2 মাসের বাকি আছে। এলে দিয়ে দিয়েন, বুঝছেন? এলে সুদ টুদ এলে ভালো না, এলে যত দিন যাবে তত ঝামেলা বেরবে। ভাই দিয়ে দিবেন ঈদের পরে, বুঝছেন? আর ইয়ে করার জন্য সামনে ঈদ, ওনারা তো খরচ মরচ আছে, দিয়ে দিবেন। আরে ভাই ওই 2 মাসের টাকা হলে আমি ভালো মন্দ কুরবানি গরু কিনবে পেলাবে না, বুঝছা? আচ্ছা ভাই সমস্যা নেই, যদি কিনে ভালো আছেন সমস্যা নেই, দিয়ে দেন ভাই। হ্যাঁ ভাই এটা ভাই হলে আপনার একটা লাভে আসলে আপনাকে একবারে আমি দিয়ে দেবো। আরে বোঝা 8 মাসের টাকা নিছেন, টাকা দিবেন না ভাই? আমি তো দুয়েরই চাইছি, আর পরের দিন আমার সময় বললে কাহিনী বাদ দে, টাকা দেওয়াকে এলে দিয়ে দেন, বুঝছেন? এলে সুদ টুদ এলে ঝামেলা, যত দিন যাবে তত ঝামেলা বাড়বে। আচ্ছা ভাই দিয়ে দিবেন, মনে থাকে যান। আচ্ছা ভাই, আসসালামু আলাইকুম ভাই। এলে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন, বুঝছেন? লাভ টাভের টাকা দিয়ে দেন, এলে খালা যত দিন যাবে তত বাড়বে। যাই ভাই ঈদ তো আমার জিঙ্কা, ঈদটা পার হইলে ওনার টাকা আমি যেমনি হোক আমি দিয়ে দেবো। হ্যাঁ হলে দিয়ে দেন, এলে যত তাড়াতাড়ি দিবেন তত ভালো, বুঝলেন? নাই তো ঈদ পার হইলে ওনার টাকা আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা দিয়ে দেন। ও ভাই শোনো তো, ওই যে লাভের টাকা দিয়ে কুরবানি কিনে নিয়ে গেল আর কুরবানি কি হালাল হবে?
আর ওর গরুর গোয়া চালায় মানে কি আপনি পাবেন আপনার 90,000 টাকা দিয়ে গরু কিনবে এখন ওরা হালালি হবে না এগুলা হ্যাঁ আমাদের জমিতে হালালি হবে না বুঝছো?